Assalamualaikum semuanya. Saya akan melanjutkan part klasifikasi untuk mata kuliah data mining, tapi menggunakan RStudio. Nah, semoga semuanya sudah terinstall. Jadi di sini kita masuk ke RStudio ya. Jadi kita langkah pertamanya tadi adalah menginstal untuk R project-nya. Lalu RStudio-nya. Nah, tampilan dari RStudio-nya adalah sebagai berikut. Nah, kita bisa membuat new project untuk menggabungkan keseluruhan coding-coding kita untuk apa namanya ya di folder. Jadi nanti kita tinggal bukanya adalah by R project. Sedangkan untuk new file kita bisa membuat R script, kita bisa membuat R notebook, terus habis itu kita bisa membuat mana tadi? Kita bisa membuat Markdown ya. Nah, di sini kita akan belajar menggunakan R Markdown. Nah, di sini R Markdown itu kenapa sih digunakan, dipilih gitu ya. Nah, karena kita bisa mengekspor coding kita dan penjelasan di dalamnya itu ke dalam Microsoft Word atau misal ke PDF dan juga nanti ke HTML. Nah, ini sangat memudahkan ya nanti untuk sesi dokumentasi. Misalnya kalian diminta untuk membuat laporan dari hasil pengolahan data di R-nya, ini bisa langsung digunakan. Jadi ketika misalnya kita sudah mempunyai project, nah kebetulan saya menyimpannya jadi tergantung ya nanti di mana menyimpannya. Misal saya menyimpannya di materi ngajar, data mining. Nah ini adalah project saya, namanya Damin. Ini kita tinggal di open saja. Nah makanya ini saya sudah bekerjanya adalah di apa namanya di project Damin. Nah, kalau misalnya saya mau membuka file, nah dalam project Damin, itu saya tinggal mengklik di sini, klasifikasi dengan RWK, misalnya open. Nah, jadi di sini saya bekerjanya berbasis dengan tadi ya, project itu di mana. Lalu bisa juga di file di sini. Jadi file di sini ketika kita sudah menyimpan di R project, jadi dia sudah merupakan sebuah folder. Nah, kita di sini bisa menemukan langsung damin itu di mana berada ya. Nah, tadi R project-nya damin. Nah, ini file-file yang ada di dalam folder itu semuanya akan ke-detect di sini. Jadi nanti katanya misalnya kalian mau manggil data, terus misalnya mau input gambar, nah itu silahkan dimasukkan di dalam folder project-nya. Jadi supaya tidak akan terjadi kesulitan ya untuk menemukan file-file tersebut. Oke, lalu di sini tampilan pertama Armageddon-nya. Jadi ketika misalnya kita file, new file, Armageddon. Nah, di sini kita akan diminta untuk membuat nama ya. Misalnya di sini namanya apa? Klasifikasi Damin gitu ya. Klasifikasi Damin. Autornya siapa? Nah, nanti default output formatnya mau dibuat ke mana? Nah, bisa di Word juga gitu ya. Nah, ini untuk defaultnya bisa diatur ya. Jadi kalau mau ke HTML, mau ke Word, silahkan. Lalu bisa OK. Nah, ini adalah yang part template-nya ya dari mereka. Jadi template Armageddon-nya seperti tersebut. Nah, kita nanti mau ke output-nya, default-nya ke HTML doang. Jadi kita bisa nanti ke publish dokumennya ke apa namanya HTML ya. Jadi di sini mulai kita knit dulu ke HTML atau PDF atau Word, nanti baru bisa kita publish juga untuk ke apa namanya. Oke, jadi kita bisa menerbitkan tadi R kita, Armageddon kita itu ke RPubs ya. Jadi di sini kita misalnya kita mau sharing apa coding kita, terus penjelasannya. Jadi saling berbagi ketika misalnya kayak ResearchGate ya. Jadi hasil-hasil misal penelitian kita, GitHub juga. Nah, itu bisa kita publish di sini. Jadi banyak informasi di sini tentang codingnya, penjelasannya. Jadi kita bisa belajar banyak. Termasuk ketika misalnya kita mau publish hasil olah data kita. Oke, lalu kita kembali ke R ya. Jadi ini karena masih awal permulaan, jadi saya ngasihnya yang gampang-gampang. Nah, kita belajar dulu di R ini dengan basic data bawaan ya, bukan data dasar ya. Data bawaan dari R. Nah, ketika misalnya kita mau
membuat sebuah kode di R Markdown ini kita menggunakan arcang ya. Jadi di sini ketika misal Ctrl Alt I gitu ya. Ctrl Ctrl plus Alt plus I itu adalah kita membuat cang baru. Jadi tentu saja bisa dengan yang lain ya. Jadi di sini tinggal plus cang. Nah, itu juga bisa. Jadi ketika misalnya di sini mau menambah itu juga bisa. Nah, atau misalnya di sini file sebentar. Oke, jadi di sini kita bisa menginsert chunk-nya, apakah dia berbasisnya R, apa dia ada Python, ada SQL, stan. Jadi di sini kita bisa semua ya. Oke, jadi ketika misalnya tadi mau insert chunk baru, jadi ngodingnya kita harus di dalam chunk. Nah, kalau mau menghapus ya udah hapus biasa aja gitu ya. Oke. Nah, misalnya di sini kita mau melihat empty. Jadi ada data, namanya data bawaan itu adalah cars, data cars ya. Jadi di sini kita bisa loading. Kelebihannya di R Markdown ini hasilnya akan langsung terlihat di sini. Tapi ketika misalnya kita tidak menggunakan R Markdown, maka R script biasa hasilnya akan ada di konsol. Nah, ketika misalnya kita pakai R script ya, pakai R script di sini, new file R script. Nah, itu kita cuma bisa ngoding di sini ya. Nah, lalu nanti hasilnya akan keluar di konsolnya. Nah, lalu kita misalnya di sini, oh ini adalah data cars ya, data cars. Nah, misalnya summary data cars. Setelah summary, misalnya kita mau melihat data cars itu seperti apa. Cars. Nah, jadi ini datanya adalah speed sama disk ya. Nah, jadi di sini kita punya dua variabel. Nah, ini speed-nya minimal 4, maksimalnya 25, disk-nya adalah minimal 2, dan maksimalnya 120. Nah, jadi ini datanya, kita bisa lihat juga. Nah, lalu kita mau melihat plotnya. Nah, jadi di sini kita bisa embed plot ya, untuk si tadi dua data tadi. Jadi bisa dicek juga. Oke, kembali. Mohon maaf tadi file yang sebelahnya. Oke, tadi kita masuk lagi ke tadi summary dari empty cars ya. Nah, kita bisa cek di sini cars. Lalu kita bisa juga melihat plot dari pressure-nya. Nah, sekarang kita masuk ke klasifikasi dari R-nya. Nah, di sini untuk menginstal package yang pertama kali yang kita lakukan adalah di sini install ya. Nah, diinstal, cari RWK. Nah, kalau sudah ketemu baru install. Seperti itu. Karena ini saya sudah mempunyai, jadi tidak ya. Nah, lalu kita buka library-nya, bukan kita buka ya, kita panggil juga, sama itu kita buka juga. Library-nya, kita load data, kita pakai data iris. Kalau misalnya mau lihat data iris-nya, tinggal ketik saja, lalu di run ya. Nah, ini data irisnya ada sepaleng, sepalwidth, petalong, petalwidth. Jadi ini adalah template data yang paling banyak dipakai di R ya. Jadi ini data bawaan R yang paling banyak digunakan untuk contoh-contoh misal kalian ikut training data scientist pakai R. Ya jadi machine learning pakai R. Itu kebanyakan adalah menggunakan data-data bawaan dari R-nya itu sendiri. Nah, lalu di sini kita mau menggunakan algoritma J48. Kemungkinan kalian sudah menggunakannya di di WK ya. Jadi algoritma C48 ini adalah sebenarnya algoritma C45 di WK yang dibangun di WK, tapi sebenarnya basisnya adalah algoritma C45. Nah, terus kita akan melihat fit modelnya dari spesies ya. Jadi di sini ini adalah data-data variabel yang menunjukkan bahwa dia terklasifikasi nanti masuk ke setosa, ke apalagi ya, saya lupa. Jadi ada 3 kategori dari bunga iris ini berdasarkan sepalong, petalwidth ya. Nah, lalu datanya iris.
terus kita summarize dengan fit-nya. Nah, di sini karena datanya juga tidak terlalu banyak, kita langsung dapat ya. Di sini correctly satisfied instannya berapa dari keseluruhan data, ya, dari keseluruhan data iris. Kita lihat summary data irisnya dulu ya. Tadi saya lupa. Summarize-nya kita kontrol Alt I, mari iris. Nah, jadi sapalengnya adalah minimum 4,3, maksimal 7,9. Spesiesnya ada 3, Setosa, versicolor, sama virginica, masing-masing 50. Jadi total datanya ada 150. Lalu setelah summary fit, jadi ini adalah identik sekali ya, ini adalah hasil klasifikasi dari hasil kinerja klasifikasi dari punya kita tadi, apa namanya, model ya, model pengklasifikasian menggunakan decision tree J48 tadi, J48. Nah, kita bisa lihat di sini ternyata yang correctly classified instannya adalah 147, incorrectly classified instannya adalah 3. Nah, totalnya tadi kan 150. Nah, kapasitasnya 0,97, berarti semakin besar ada semakin baik, mean absolute error, semakin kecil semakin baik. Root mean square error, namanya juga error, semakin kecil juga semakin baik ya. Nah, root relative square error-nya 229089. Jadi di sini bisa dilihat bahwa hasil ini adalah hasilnya lumayan baik ya. Nah, terus di sini ada confusion metric-nya. Kita bisa melihat nanti akurasi dan lain-lainnya kan karena dari confusion metric. Nah, ini karena kebetulan 3, jadi bisa digunakan ya. Oke. Lalu untuk selanjutnya kita bisa membuat prediksi. Namanya klasifikasi tadi kan kita bisa masuk ke advanced machine learning atau data mining. Nah, itu kita bisa lakukan prediksi. Ketika misalnya kita menggunakan data acak gitu ya, apakah nanti ketika melakukan prediksi hasil yang digunakan itu benar gitu ya. Jadi dari hasil prediksi menggunakan data ternyata setosanya itu setosa itu memang 50. Versicolor yang versicolor 49, tapi yang seharusnya virginica atau versicolor ada 1. Nah, ini adalah yang incorrectly tadi ya. Kenapa ada 3? Itu pecahannya seperti ini. Jadi bisa dilihat ya. Oke. Jadi ini adalah yang paling gampang untuk klasifikasi menggunakan RWK. Jadi kalau misalnya kalian apa namanya ya bisa mengecek yang sudah kalian lakukan di WK itu ternyata bisa juga digunakan di R ya. Karena misalnya ini adalah masih Nah, jadi karena misalnya ini memang masih yang sangat sederhana di R ya, jadi semoga nanti tidak terlalu memusingkan karena setelah-setelahnya codingnya lumayan banyak, tapi sebenarnya resource-nya sudah bisa ditemukan di internet ya. Jadi karena ini masalah coding, jadi pengembangannya memang ya dari kita sendiri. Tapi ketika misalnya dengan contoh-contoh sederhana itu sudah sangat banyak sekali di internet. Jadi tinggal mencoba saja. Jadi tinggal menyesuaikan dengan data kita. Nah, tadi ketika misalnya apakah ini dikatakan baik hasil klasifikasinya J48, oh dia dikatakan baik karena di sini ada 98% ya. Tadi karena ada 147 yang correctly satisfied, berarti datanya sudah mengklasifikasikan dengan benar keakuratannya. Jadi semakin banyak datanya juga berarti akan semakin baik ya di sini. Nah, lalu ini adalah untuk yang tadi model fit-nya. Nah, ini adalah pohonnya. Tapi karena di R ini kalau misalnya kita mau bikin pohonnya juga semakin bagus, ya berarti kita harus effort gitu ya. Nah, sedangkan kalau pakai WK, pakai Nine, pakai misalnya Minitab, nah kita kan tinggal klik-klik, tinggal menggunakan apa yang sudah di-coding oleh pengembangnya ya. Jadi kalau di sini kita mengembangkan sendiri. Tentunya sudah banyak ya bocoran di internet gitu. Jadi semoga untuk klasifikasi ini yang awal menggunakan RStudio bisa dipahami. Jadi klasifikasi itu adalah yang paling sederhana dari decision tree juga. Jadi nanti semoga harapannya ke depan bisa semakin suka ya kita ngotak-ngatik RStudio. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.